Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Hari ini kita sudah memasuki materi semester genap. Ini merupakan materi terakhir di kelas 12 ini nanti, dan ini juga sebagai penentuan nanti nilai di semester 6 dan kelulusan kalian. Oleh karena itu, Bu Jum berharap kalian selama 1 semester terakhir ini kalian bisa mengikuti pelajaran, semua mata pelajaran bisa kalian ikuti dengan baik, dan jangan lupa untuk selalu absen walaupun daring, dan juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Pada pelajaran biologi, bab pertama yang kita bahas yaitu tentang heriditas pada manusia. Heriditas itu sendiri adalah penurunan sifat. Penurunan sifat pada manusia yang nanti kita pelajari ini, bahwa sifat itu yang diturunkan ya diantaranya meliputi sifat fisik, jenis kelamin, kelainan atau penyakit menurun, dan golongan darah. Untuk sifat fisik, ini yang sering kita jumpai diantaranya adalah bentuk rambut. Bentuk rambut itu yang dominan adalah keriting, sedangkan yang resesif adalah lurus. Jadi manusia sering kita menjumpai ada yang rambutnya keriting dan ada juga yang lurus. Karena keriting ini bersifat dominan, maka sering kita melihat kalau salah satu dari orang tua itu ada yang keriting, biasanya anaknya itu cenderung nanti kondisinya juga keriting, lahir keriting. Itu karena apa? Karena lebih dominan keriting dibanding dengan lurus. Yang kedua yaitu mata. Mata ada yang sipit, ada yang lebar. Ini yang cenderung dominan adalah yang sipit. Jadi sifat sipit itu cenderung lebih sering muncul diturunkan kepada keturunannya. Yang ketiga adalah ukuran bibir. Ini yang dominan adalah bibir tebal. Ada juga yang tipis. Tipis ini adalah resesif. Bisa kalian amati teman-teman kalian, siapa yang termasuk bibir tipis dan juga tebal, atau bahkan kalian sendiri bisa kalian koreksi sendiri. Yang keempat adalah pipi. Pipi ini ada yang berlesung dan ada yang tidak. Nah, ini adalah yang dominan, itu adalah yang berlesung. Makanya yang berlesung pipi itu nanti kalau menikah dengan seseorang, biasanya nanti anaknya itu cenderung berlesung pipi karena ini merupakan sifat yang dominan. Bentuk hidung ada yang lurus dan ada yang melengkung. Nah, melengkung ini kebanyakan ini orang-orang luar negeri itu cenderungnya itu melengkung. Biasanya seperti burung betet. Warna bola mata, ini ada yang coklat, ya, ini yang dominan, ya, ada yang biru, bahkan ada yang abu-abu. Tapi orang Indonesia itu banyak yang warna matanya itu jadi biru, ya, ini karena dibuat sendiri. Ya, ini ya. Yang berikutnya adalah rahang. Ada rahangnya persegi, ini dominan, ada juga yang tidak bersegi. Maaf, ini bukan tidak berahang tapi tidak bersegi. Ini adalah sifat-sifat yang sering muncul, sering diturunkan dari induk kepada keturunannya. Yang kedua, sifat yang diturunkan diantaranya yaitu ini jenis kelamin. Jenis kelamin ini ada laki-laki dan wanita. Ini orang normal itu kalau tidak laki-laki ya wanita. Nah, kalau laki-laki ini mempunyai kromosom XY, sedangkan wanita XX. Nah, ini kenapa orang lahir itu banyak cenderung yang wanita atau perempuan? Karena apa? Karena laki-laki ini kromosomnya XY. Ya, kalau yang X ini nanti ketemu dengan yang wanita itu X kromosomnya, makanya anaknya lahirnya adalah XX, berarti wanita. Sedangkan yang Z
Ini baru. Nah, ini walaupun ini konsentrasinya sama 50%, tapi kromosom Y ini sebenarnya cenderung lebih mudah mati. Ya, ini bisa kalian ingat waktu kita mempelajari reproduksi pada semester 4 yang lalu, yaitu waktu semester genap kelas 11. Nah, ini. Ada juga orang, kenapa ada yang mempunyai kromosom sampai XXX atau dikatakan wanita super. Bahkan ada juga yang XXZ atau laki-laki super. Nah, kalau laki-laki XXY ini cenderung tampaknya itu laki-laki yang banji, ya, karena dia mempunyai kromosom X-nya itu lebih dari 1. Nah, ini kalian bisa ngoreksi. Ada laki-laki kok mempunyai payudara yang membesar, nah, itu biasanya kromosomnya adalah XXY. Nah, ini. Kemudian berikutnya yaitu mengenai penyakit, ya, kelainan atau penyakit. Ini sebab penyakit kelainan ini, bawaan ini cirinya tidak dapat disembuhkan dan tidak menular. Ya, jadi tidak usah takut, ya, seperti buta warna itu tidak menular itu. Ya, tidak bisa disembuhkan, tidak menular, dan biasanya dibawa oleh gen yang resesif yang muncul dalam keadaan homozigot resesif. Kemudian dalam keadaan heterozigot tidak tampak dan individunya disebut karir atau pembawa sifat. Jadi dia mempunyai sifat membawa tapi tidak muncul. Seperti harusnya dia itu buta warna tapi dia hanya karir tapi tidak muncul. Nah, yang karir ini biasanya terjadi pada wanita. Nanti akan ujung bahas di berikutnya nanti. Nah, untuk yang ini penyakit yang kelainan, ya, itu macamnya, ya, macamnya tadi ini, ya, kelainan itu ada buta warna, ada hemofili, anodensia, hipertrikosis, albino, PKU, PTC, katarak, talasemia, brakidaktili, dan polidaktili. Ini sebenarnya masih banyak lagi. Di antaranya botak juga. Botak itu termasuk penyakit yang menurun juga. Nah, ini Bu Jum hanya menyebutkan beberapa karena ini yang sering muncul. Tapi sebenarnya banyak, masih banyak ini. Kembali ke tadi, yaitu yang pertama buta warna. Buta warna ini penderita tidak bisa membedakan warna merah, hijau, dan warna lainnya. Ya, bukan berarti buta warna di sini adalah terus gelap semuanya, tidak. Ya, makanya nanti kalau kalian melakukan tes, ya, tes buta warna itu kalian akan dihadapkan gambar-gambar seperti ini. Kalau kalian tidak buta warna, tentunya kalian bisa menyebutkan bahwa ini adalah 25. Bahwa ini adalah 45. Ini kelihatan nomornya. Nah, ini kalau yang buta warna, ini tidak kelihatan sama sekali. Ini, ya. Nah, ini kalian bisa ngetes, ya, mata kalian normal atau tidak. Nah, ini kalian bisa lihat ini angka berapa. Ini berapa kalau tidak ya perlu dicurigai. Nah, orang buta warna dan tidaknya dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah wanita normal. Ya, wanita normal ini mempunyai simbol atau kromosom XCB, ya, ini CB-nya ini adalah besar. Ini dari singkatan korbit artinya buta warna. XCB ini wanita normal. Kalau XCB besar, XCB kecil, ya ini kecil, ini wanita karir. Ya, karir itu artinya, ya, dia itu normal tetapi membawa sifat buta warna. Ya, membawa. Jadi dia normal tapi membawa yang nanti bisa diturunkan ke anaknya. Yang berikutnya XCB. Ini wanita buta warna. Maaf, ini bukan hemofili, ya. Ini bukan hemofili tapi wanita buta warna. Maaf, ini salah ketik. Ya, ini wanita buta warna. Hemofili nanti ada lagi. Ya. Ini. Kemudian XCBY laki-laki normal. XCBY laki-laki hemofili. Laki-laki buta warna, bukan hemofili.
Kenapa di sini tidak ada laki-laki karir? Karena apa? Karena kromosom ini yang membawa, yang terpaut ya, atau bahasa Jawanya itu nemplek kuwi nenggon kromosom X. Jadi wanita. Nah, ini makanya nanti di sini ya, ini yang belajar hari ini mengenai buta warna ya. Ini nanti yang laki-laki dalam memilih pasangan ya. Pasangan itu perlu meneliti ya induknya ya, keturunan dari ibunya, dari Pak Leknya, dia ada yang buta warna tidak. Karena jangan-jangan ya wanita yang nanti akan kalian nikah itu adalah karir. Ya, kalau karir kemudian laki-lakinya normal, nanti anaknya bisa yang laki-laki ya itu nanti akan buta warna. Nah, itu nanti ada rumusnya bawah ini ya. Jadi ini khusus yang laki-laki. Harus seleksi nanti dalam memilih pasangan. Kalau wanita jelas memilih laki-laki, tidak ada laki-laki karir, adanya laki-laki buta warna, laki-laki normal. Jadi langsung bisa dites ini. Tapi kalau wanita memang penuh rahasia. Nah ini ya itu untuk ya mengenai buta warna ini ya. Ini cukup hari ini sampai ini dulu. Nanti yang tidak tahu bisa langsung ditanyakan di diskusi bawahnya ini atau nanti lewat WA ya. Kalau bisa langsung di sini aja atau bagaimana, yang terpenting Bucu berharap kalian itu bisa mengikuti dan jelas. Itu yang bisa Bucu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.